welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Sari. Nah, kali ini Bidan Sari mau bahas tentang pertanyaan yang baru-baru ini menghampiri Bidan Sari. Ibu itu bilang gini, Ibu Bidan, saya sudah telat haid, tapi tidak hamil. Nah, ini dia yang perlu dibahas ya kan. Mungkin kejadian ini juga bukan hanya pada ibu itu, pada hampir beberapa wanita lainnya. Nah, yuk kalau penasaran kita ikuti terus sampai akhir video ini. Oke ibu-ibu, sekarang kita akan bahas yang perlu kita tekankan adalah telat haid bukanlah indikator utama untuk sebuah kehamilan. Oke, jadi harus disertai tanda-tanda yang lain juga. Bukan jadi pedoman, oh aku udah telat haid 3 hari, berarti aku hamil, aku tespek. Nah, itu dia yang sering terjadi untuk ibu-ibu kan. Jadi sekarang saya akan kasih tahu ada beberapa penyebab selain kehamilan yang dapat menyebabkan menstruasi itu terlambat datang. Nah, sekarang harus kita tahu itu apa sih sebenarnya menstruasi itu. Ibu-ibu udah tahu nggak menstruasi itu apa? Menstruasi itu adalah keadaan di mana sel telur seorang wanita tidak dibuahi oleh sel sperma sehingga dinding rahim meluruh. Normalnya itu terjadi setiap bulan pada wanita. Jadi apa sih penyebabnya telat haid tapi tidak hamil? Di sini lagi dan lagi yang berperan penting adalah hormon. Di mana hormon ini berfungsi untuk mengatur ovulasi dan siklus menstruasi wanita. Jadi, seandainya hormon ini tidak seimbang, dapat menyebabkan berbagai masalah. Selain siklus menstruasi yang tidak teratur, mungkin ada penyakit yang lainnya. Adapun hal-hal yang menyebabkan hormon di dalam tubuh seorang wanita itu tidak seimbang, yang pertama itu obesitas atau kegemukan. Berat badan bisa mempengaruhi hormon di dalam tubuh seorang wanita, baik itu berat badan yang terlalu gemuk ataupun berat badan yang terlalu kurus. Itu sama-sama mempengaruhi. Jadi mungkin bisa dikendalikan dengan yang kegemukan mengurangi gemuknya, nah yang kekurusan bisa menyeimbangkan dengan berat badan ideal. Nah, faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi hormon jadi tidak stabil di dalam tubuh kita yaitu aktivitas. Ini udah jelas ya. Tubuh yang terlalu letih atau capek, terlalu lelah, itu bisa mempengaruhi hormon di dalam tubuh kita. Makanya kalau boleh jangan terlalu capek dan jangan terlalu menguras tenaga. Nah, makanya ada istirahatnya. Nah, anak SD sekolah aja ada reses ya kan. Nah, kita juga tubuh kita perlu istirahat, ada istirahatnya, ada waktu bekerjanya. Jadi, aktivitas yang berlebihan akan mempengaruhi hormon dalam tubuh, baik kita dalam keadaan sadar ataupun tidak, itu mempengaruhi hormon di dalam tubuh wanita. Ketiga adalah ibu yang pernah menggunakan alat kontrasepsi atau KB ya. Nah, misalnya pil, suntik, implan, nah yang mengandung hormonal. Nah, ada seorang ibu bertanya, Ibu Bidan saya sudah lepas implannya 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, tapi menstruasi saya tidak stabil. Nah, saya tes P hasilnya negatif, saya tidak positif, padahal saya sudah tidak datang bulan. Nah, itu bisa saja dikatakan efek samping dari penggunaan KB sebelumnya. Nah, mungkin hormon bekas implan atau suntik itu masih ada di tubuh ibu sehingga dapat mengganggu siklus menstruasi ibu-ibu semua. Jadi dia harus bersih secara utuh dulu dari tubuh, mungkin bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang bisa membantu ibu untuk menstabilkan kembali hormon dalam tubuh. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah bahas tuh cara untuk menyuburkan wanita. Nah, mungkin bisa melakukan itu agar benar-benar sisa dari kontrasepsi itu nggak ada lagi di dalam tubuh ibu. Oke, yang keempat ini yang paling sering dikesampingkan ya, stres. Nah, ini masalah yang sering terjadi tapi tidak disadari bahwa ini sangat mengganggu siklus menstruasi atau hormon yang ada dalam tubuh ibu. Oleh karena itu, mengurangi tingkat stres dapat membantu untuk menstabilkan hormon sehingga siklus menstruasi ibu menjadi lancar. Banyak hal-hal atau masalah-masalah yang mungkin menghampiri ibu, baik ibu dari luar, dari rumah tangga, dari sekitar. Nah, ibu harus benar-benar bisa menstabilkan diri ibu untuk tetap tidak stres, karena stres sangat berperan penting untuk mengganggu kondisi hormonal dalam tubuh kita. Jadi hindari stres dan tetap rileks. Oke ibu. Yang terakhir adalah penggunaan tes pack atau alat tes kehamilan. Nah, yang pertama, sebelum tes pack ibu harus lihat
cara penggunaannya, karena kebanyakan ibu-ibu bisa salah dalam menggunakan test pack. Setiap test pack penggunaannya beda-beda, ada yang dicelupkan segadis ini aja, atau yang dicelupkan cuma 5 menit atau 5 detik. Nah, ibu harus benar-benar memperhatikan ini, karena jika salah dalam melakukannya, itu hasilnya juga tidak akan pernah akurat. Kedua yang perlu ibu harus perhatikan yaitu tanggal kadaluarsanya. Nah, jika test pack itu sudah lewat waktu, pastinya efektivitasnya akan berkurang, sehingga saat ibu melakukan test pack maka kehamilan dikatakan negatif, karena sebenarnya fungsi test pack itu sudah tidak baik lagi. Jadi balik lagi harus jeli untuk melihat tanggal kadaluarsanya. Nah, ini yang paling penting, saking kepengennya hamil, kecepatan melakukan test pack. 1-2 hari telat haid sudah dicek, tapi ketika melihat hasilnya lagi-lagi negatif. Tubuh kita juga perlu waktu untuk semua ini, ya kan? Makanya ada hormon HCG, hormon kehamilan. Optimalnya dilakukan tes biasanya setelah telat menstruasi kira-kira 7-14 hari atau 1-2 mingguan. Nah, sering nih, ibu bilang saya udah tes pack tapi hasilnya samar-samar, garis bulannya samar-samar. Nah, seperti dikatakan tadi, tubuh kita perlu waktu. Jadi coba tes 3 minggu ke depan, pasti garisnya akan lebih cerah. Nah, itu dia ibu-ibu, jangan terburu-buru. Nah, jadi melakukan test pack juga ada aturannya, ada caranya, ada juga kita harus benar-benar tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Nah, saran saya dalam hal ini, kalau ingin melakukan test pack, siapkan 2 test pack dengan merek yang berbeda. Nah, mungkin nanti itu akan menjadi panduan ibu-ibu dalam menentukan hasilnya. Yang kedua, saya saranin untuk ibu-ibu yang khususnya telat menstruasinya berbulan-bulan tetapi hasilnya negatif. Nah, itu bukan hal yang normal. Saya sarankan untuk periksa ke dokter kandungan agar lebih cepat untuk mendapatkan terapi yang terbaik untuk ibu tersebut. Yang ketiga, buat ibu-ibu yang pernah memakai alat kontrasepsi, nah sudah lepas 6 bulan sampai dengan 1 tahun tidak juga menstruasi, segera periksakan ke dokter, karena itu juga bukanlah hal yang baik dan bukan hal yang normal, sehingga sedini mungkin bisa diobati, dan jika ada penyakit bisa diobati juga, bisa dicegah dengan segalanya. Jadi untuk proses kehamilan selanjutnya juga tidak terganggu. Oke, itu untuk saran saya untuk ibu-ibu. Nah, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu, semoga juga ibu senang untuk mendapatkan informasi ini dan mau mensubscribe video ini agar semakin berkembang dan saya tetap semangat untuk memberikan info-info yang ibu butuhkan. Like dan share ke teman-teman ibu yang memerlukan informasi tentang ini. Thank you for watching.